Ternyata Bukit Tinggi punya isu serius loh soal sampah. Setiap harinya, kota ini menghasilkan ratusan ribu ton sampah dari ekonomi masyarakat, rumah tangga, sampai pariwisata loh. Sampah ini nggak cuma gangguin keindahan kota aja, tapi juga bawa dampak serius buat lingkungan. Mulai dari polusi sampai naiknya emisi gas rumah kaca yang bisa ubah iklim loh guys. Nah, sekarang kita butuh solusi nih buat atasin masalah ini. Kira-kira apa ya? Salah satu solusi keren yang lagi naik daun tuh budidaya maggot loh guys. Budidaya maggot ini kayak pengolahan sampah yang pakai larva maggot yang lagi lapar. Makhluk kecil ini bisa dibilang pahlawan lingkungan, tahu nggak? Mereka jadi penting banget buat urain sampah organik. Gimana caranya? Mereka makan sisa-sisa makanan dan tumbuhan yang udah membusuk. Terus mereka ubah jadi kompos yang super kaya nutrisi. Gak cuma itu aja, mereka benar-benar bikin kita lebih gampang kelola sampah loh. Kalau penasaran gimana sih caranya, yuk kita lanjutin. Nah, kita bakal ngebahas lebih jauh gimana cara mereka bantu atur sampah. Langsung dari kelompok budidaya maggot sejati di Bukit Tinggi. Ini dia Pak Tuah, ketua kelompoknya yang lagi kerjasama sama Walhi Sumbar dan GIS Indonesia buat bikin sistem pertanian perkotaan yang keren abis. Stay tune ya guys, buat lihat cara mereka budidaya maggot. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat atur sampah di kotamu juga. Dimulai dari proses pengambilan telur. Ya. Kalaupun tidak ada pengambilan telur, kita bisa langsung ke proses dengan indukan. Indukan. Pupa yang sudah dimasukkan ke dalam waring, setelah berumur lebih kurang 4 hari, dia akan menjadi lalat BSF. Dan kemudian 2 hari setelah itu, setelah keluar dari cangkangnya, dia akan bertelur dengan menggunakan media kayu seperti kayu ini kan. Jadi di sela-sela kayu inilah telurnya diselipkan. Berarti yang putih-putih itu adalah telur dari lalat itu sendiri. Telur dari lalat. Oh iya. Jadi kalau kita nggak sempat untuk pengambilan telurnya dengan cara mengikis dengan pisau cutter, kita pun bisa melakukan penetasan dengan cara seperti ini, dengan tidak mengenai media makanan tempat telur yang kita panen tadi. Lalu Pak, setelah nanti pengambilan telur itu proses apa lagi yang akan dilakukan Pak? Kita tinggal menunggu sekitar 3 hari untuk penetasan telur. Dia langsung menuju ke makanan yang kita telah disediakan di bawah. Setelah dia menjadi baby maggot, sekitar berumur 1 minggu atau 8 hari, kita bisa pindahkan ke dalam biopon kotak-kotak yang telah tersedia seperti ini. Nanti seperti itu ya Pak ya? Ya, tinggal kita proses pembesaran di dalam biopon yang telah tersedia seperti ini. Kita terus kasih dia makan di dalam biopon yang kita tempatkan untuk pembesaran sampai berumur sekitar 25 hari atau 1 bulan. Kemudian lanjut ke proses seperti ini, menjadikan dia sebagai pupa. Maggot ini bisa berfungsi untuk apa lagi Pak? Selain untuk pakan maggot dan ikan, dia bisa untuk burung kicau pun bisa. Yang jelas untuk ternak ayam sejenis unggas dia bisa, itik pun bisa, burung kicau pun bisa. Dan selain ternak ikan lele, ikan hias pun bisa, kayak arwana, koi, dia membutuhkan ini. Sekarang kemampuan produksi dari kelompok budidaya maggot sejati di Bukit Apit sendiri udah berapa untuk 1 minggu atau 1 bulan Pak? Kalau untuk 1 bulannya kami bisa cuma palingan sekitar 50 atau 60 kilo. 50 atau 60 kilo? Iya, karena untuk kalau untuk kita budidaya maggot kan kita terutama sekali membutuhkan pakan yang harus yang siap setiap hari. Jadi untuk saat sekarang ini
Alhamdulillah dengan terlaksananya program Walhi dengan adanya pemilihan sampah keluarga, sampai saat sekarang ini kami sudah bisa mengumpulkan sampah-sampah warga per 2 harinya sekitar 50 ataupun 40 kilo per 2 hari. Sobat Walhi, kita lanjut nih cerita tentang aksi positif kelompok budidaya maggot sejati di Bukit Tinggi. Mereka nggak cuma ngurangin sampah aja, tapi juga jadi kreatif dengan manfaatin hasil panen maggot buat jadi pakan ternak. Pak Tua, si ketua kelompok cerita nih, sebelumnya biaya pakan ternak, khususnya ayam itu mahal banget. Nah, dengan budidaya maggot, mereka bisa atasin itu semua. Jadi, nggak perlu lagi beli pakan ternak yang mahal, tinggal manfaatin maggot hasil panen sendiri. Ibu-ibu di sana juga pada beralih ke pupuk organik dari sisa residu maggot, alias kasgot. Mereka nggak mau lagi pakai pupuk kimia, baik buat ternak ayam, ikan, atau buat lahan pertanian perkotaan mereka. Sekarang, mereka lagi serius ngebangun lahan pertanian perkotaan dengan 15 bedengan buat ditanamin sayur-sayuran. Terus, mereka juga bikin rumah pembibitan di lahan yang dulunya nggak produktif. Gila ya, kreatif banget. Pak Tuah dan teman-teman di kelompok ini emang berkomitmen buat pertanian organik loh guys. Kompos yang udah mereka hasilkan sekitar 500 kg bakal digunakan buat pupuk bedengan yang udah disiapin. Ini baru keren. Mereka juga nih pakai kompos dari maggot buat sistem bioflok buat budaya ikan. Pemberian maggot ini ternyata bisa nambahin protein dalam pakan ikan loh. Sementara kompos bantu banget buat ngejaga kualitas air dan nutrisi buat bakteri di bioflok. Dengan nyatuin limbah organik ke sistem bioflok, bukan cuma ngurangin sampah, tapi juga bikin pertanian dan budidaya ikan jadi lebih berkelanjutan loh guys. Praktek keren ini nggak cuma bikin siklus tertutup buat atur sampah, tapi juga dukung pertanian dan budidaya ikan yang bisa berlanjut terus. Semua ini nggak cuma baik buat lingkungan, tapi juga bisa bantu tingkatkan ketahanan pakan lokal.